Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Handayani, SPD MBA, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pergudangan dan Desain dari Prodi Logistik Lautan. Mainkan simpul strategis yang menentukan kecepatan distribusi, akurasi inventaris, hingga efisiensi biaya operasional. Sepanjang 1 semester ke depan, kita akan membedah bagaimana merancang tata letak gudang yang optimal serta mengelola alur barang, karena dengan menerapkan metode operasional berbasis studi kasus nyata di industri, kita bisa mempraktekannya untuk perkuliahan ke depan. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, peran strategis, serta fungsi operasional dalam sistem manajemen pergudangan atau warehouse management system. Yang kedua, mahasiswa merancang tata letak warehouse dan tata letak ruang simpan gudang menggunakan AutoCAD dan manual. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan metode pengendalian inventaris serta mengelola alur barang seperti first in first out, last in last out, dan sebagainya, guna mengurangi pemborosan atau kerusakan operasional di dalam sebuah industri. Tujuan dari mata kuliah Manajemen Pergudangan dan Desain ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif dan keterampilan yang dapat merancang serta mengelola gudang secara efisien. Mahasiswa tidak hanya memahami tentang teori, namun juga mengetahui atau membedah masalah yang ada di lapangan. Berikut ini adalah komponen atau bobot penilaian pada mata kuliah Manajemen Pergudangan dan Desain. Yang pertama ada kehadiran dan partisipasi. Yang kedua ada tugas dan kuis. Kemudian ada studi kasus atau proyek desain. Lalu ada UTS, kemudian ada ujian akhir semester dan tugas proyek. Teman-teman diharapkan untuk terus aktif dan berkontribusi pada perkuliahan ini sehingga di akhir semester hasilnya akan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan kuliah mengenai warehouse management dan desain di dalam sebuah perusahaan. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui tentang apa arti dari warehouse management kah? Sudah. Oke, nice. Nanti kita akan lanjut. Tentunya saya akan menjelaskan terkait deskripsi perkuliahannya dulu ya. Nah, untuk mata kuliah warehouse management ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh apa sih pengertian dari EOQ atau Economic Order Quantity? Wah, semuanya pada antusias ya untuk menjawab, tapi tadi mau lihat Liza duluan ya yang angkat tangan. Boleh deh Liza. Saya tahu dari pelajaran sebelumnya bahwa itu Ibu akan mengabsen teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama Anggi, Hadir Bu. Kofifa, Hadir Bu. Zahra, Hadir Bu. Yasmin, Hadir Bu. Vanessa, Hadir Bu. Nisa, Hadir Bu. Messi, Tornesha, Hadir Bu. Nizar, Ayu, Hadir. Rahman, Ibu namanya izin ada kegiatan keluarga Ibu. oke, Zalfa, oke. Sepertinya ada semua ya. Baik. Biasanya itu diambil di semester awal. Kenapa judulnya Warehouse Management Design? Ada yang tahu? Karena selain kita mempelajari mengenai manajemen pergudangan, kita juga akan mempelajari terkait desainnya. Ya. Yang pertama, tujuannya adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep manajemen pergudangan yang ideal. Karena di dalam sebuah perusahaan, manajemen pergudangan itu adalah hal yang sangat penting. Ya, kalau tidak ada manajemen di dalam sebuah gudang, alhasil bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu merancang sebuah warehouse management system untuk bisnis tertentu, baik manufaktur, jasa, atau apapun yang bisa memenuhi kriteria green dan sustainable. Sebenarnya untuk merancang warehouse management system itu 1 semester itu tidak cukup ya, tapi teman-teman biasanya ketika mengambil tugas akhir diperbolehkan untuk merancang si warehouse management system, dan banyak kok kakak tingkat yang sudah merancang
warehouse management system. Nah, kalau misalkan di perkuliahan ini paling pergudangan ini ada beberapa poin penilaian yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah poin penilaian general ya. Aslinya itu ada partisipatif, ada tugas akhir, ada proyek, ada beberapa set 5 yang generalnya. Tapi ibu juga menilai dari partisipatif sama proyek juga ya. Salah satunya ada UTS, UAS paling besar, tugas, kehadiran, kuis, dan keaktifan. Seperti itu, jadi masing-masing poin harus terpenuhi. Seperti itu ya. Ada yang menanyakan ya? Kan manajemen pergudangan ini ada beberapa aturannya. Yang pertama, teman-teman harus hadir tepat waktu, tapi ada toleransi keterlambatan 15 menit. Nah, kalau misalkan Zoom, ya kamera wajib diaktifkan kecuali ada masalah device, itu bisa izin terlebih dahulu. Nah, kalau waktu Zoom juga ketika sedang diabsen materi ya mengenai warehouse management atau manajemen pergudangan, ini kita mau menjelaskan terkait peran gudang. Nah, warehouse management itu terdiri dari 2 kata ya, ada warehouse dan ada manajemen. Nah, warehouse itu sendiri adalah gudang tempat menyimpan barang sementara. Sedangkan manajemen itu ilmu, gimana sih caranya kita bisa mengelola si gudang tersebut. Nah, kita juga kalau misalkan di rumah ada gudang, gimana caranya nih kita bisa mengelola si gudang itu nggak tambah penuh, nggak tambah padat, tapi cukup gitu. Nah, begitu juga di warehouse management. Nah, kita harus belajar manajemen pergudangan. Saya Bu. Oke, boleh. Kofifa silahkan. Kenapa harus ada gudang ya? Karena gudang itu sebagai berfungsi tempat penyimpanan atau mengatur untuk melindungi barang sebelum barang itu digunakan atau dikirim untuk ke tempat tujuan. Oke, terima kasih Kofifa, jawabannya benar. Kalau misalkan kita mempunyai perusahaan atau di dalam divisi procurement itu kita harus mengatur sedemikian rupa si gudang tersebut, bagaimana sih caranya agar gudang tersebut tetap aman ya, bisa menjaga barang, tapi gudang tersebut itu terkontrol dengan baik ya. Kadang kita nggak tahu nih barang itu masih ada di gudang, tapi kita order lagi nih ke supplier. Nah, itu tuh harus sesuai dengan pencatatan. Teman-teman nanti mau memproduksi suatu barang, tapi ketika harga barang-barang sedang mahal, tapi teman-teman itu punya cadangan stok di dalam gudang. Oke, stok dulu. Ini pada salah satu teman-teman ya, silahkan yang bisa jawab angkat tangan. Apa sih pengertian dari EOQ atau Economic Order Quantity? Wah, semuanya pada antusias ya untuk menjawab, tapi tadi mau lihat Liza duluan ya yang angkat tangan, boleh deh Liza. Dalam metode dalam menentukan jumlah unit yang efisien. Oke, betul sekali. Betul ya teman-teman ya? Oke. Ya, kalau misalkan kita mau order itu, kita harus punya jumlah yang sesuai ya. Namanya economic order quantity itu ditentukan sama rumus. Kita nggak boleh pesan yang berlebihan atau nggak boleh kurang. Jadi kita lihat dari dimensi sebelumnya atau faktor eksternal dan internal. Ya. Kemudian dari minimum order quantity atau MOQ
Wah, cukup banyak ya yang angkat tangan. Boleh deh tadi Ibu lihat ada duluan nih yang angkat tangan. Oke Bu, minimum order itu kan ada kata minimum ya Bu, ada pembatasan. Nah, jadi minimum teknologi itu batas minimal yang dipatokkan oleh si penjual ke pabrik sebelumnya. Jadi ada pembatasan order. Oke, betul sekali. Yang lain bagaimana, betul? Betul. Nice ya. Lanjut ya, di dalam gudang ini biasanya kalau misalkan menyimpan barang itu mereka tuh ada sifat-sifat yang boleh disatukan ya atau berdekatan. Nah, biasanya kepala gudang ini bikin tabel supaya bawahannya atau anggotanya itu memahami pendekatan-pendekatannya. Salah satunya seperti ini, misalnya tabel mudah terbakar ini dengan sangat beracun. Pendekatannya apa nih? Umpat. Umpat itu artinya tidak perlu berdekatan, artinya ya kalau bisa berjauhan. Karena apa? Alasannya ada di bawah. Reasonnya itu karena berbahaya, bisa terjadi kebakaran seperti itu. Mungkin setelah Ibu kasih contoh, ada yang mau bantu jawab bagaimana jika pengoksidasi dan korosif berdekatan di dalam gudang. Ada yang mau? Wah, banyak sekali ya yang angkat tangan, Ibu jadi bingung nih. Kayaknya mungkin tadi yang pertama Noval deh, coba deh Noval. Arti kedua yaitu kedekatan biasa, tidak bereaksi yang memiliki arti. Benda ini bisa disatukan di dalam tempat yang sama, namun tetap harus memperhatikan jaraknya dengan standarnya. Karena hal ini tidak dari dua benda ini tidak memiliki reaksi yang berbahaya, seperti mudah terbakar, beracun dan lain sebagainya. Oke, coba kita cek ya jawaban Noval ya. Ini pengoksidasi dengan korosif berarti O2. Ya, ini dan dua ini. Betul ya? Yang lain gimana, setuju? Nah, terima kasih teman-teman berkelompok dan menganalisa sebuah perusahaan, bisnis perusahaan, kira-kira produknya apa, dan mereka ambil supplier dari mana aja. Misalnya produknya yang dibutuhkan itu mereka produksi TV, misalnya apa sih yang dibutuhkan dari TV itu, misalnya dari mulai kardusnya, mereka pesen dari mana, monitornya, terus udah gitu CPU yang dari dalamnya yang kecil-kecil itu dari mana. Itu remote, kalau misalkan produksinya remote berarti kan ada karetnya, PR-nya itu dari mana. Boleh ya, sekarang do it by your group sama kelompok kalian. Diskusi terkait analisa yang Ibu berikan. Nanti kalau misalkan sudah menganalisa atau diskusi, Ibu mau tanya di setiap kelompoknya sudah apa belum. Oke? Diskusi 10 menit, silakan dimulai ya. Kita ada posisi yang memang ini kan itu misalnya posisinya itu bikin di tempat atau pingpong kelapa itu kan bisa lokal Saja. kelapa itu misalnya paling Kayu. Ini plastiknya plastik. ya Bukan, biasa. Bakunya apa, kayu atau besi? Ya, ini kita Oke, analisa perusahaan apa sih dan memproduksi apa perusahaan tersebut, terus analisa kalian gimana nih barang-barang dari vendornya, silahkan. Tadi siapa yang mau jawab? Terus jangan lihat dari hasil diskusi. Oke, mungkin satu-satu ya, mungkin kelompok 5 dulu tadi yang duluan ya. Yang lain sabar ya. Oke Bu, di sini kelompok kami mengambil PT Kiscok atau PT kursinya dipakai untuk perkuliahan, yaitu ada besi bajanya itu dari PT Krakatau Steel Indonesia Persero, itu kayunya itu dia ngambil dari Kutai Timber dari Kalimantan, itu busanya dia ngambil dari Innoam Politekno Indonesia, dan kain pelapis itu ada di Seri Rezeki Isman. Kardusnya bungkus buat pengiriman itu dia ngambil dari Fajar Surya Wismena Bekasi Timur. Oke, berarti kesimpulannya itu dari lokal semua atau ada beberapa dari barang impor? Sejauh yang saya analisis itu sama kelompok saya itu ngambilnya dari lokal Bu, dari PT-PT Indonesia. Oke, terima kasih Bima. Oke, jadi bisa kita lihat ya kalau misalkan memang lokal itu memungkinkan, kenapa tidak produk lokal? Cuman jika perusahaan tersebut multinasional, dia punya kebijakan sendiri untuk mengambil spare part atau produk dari vendor luar seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Baik, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Karena perkuliahan ini telah usai, maka Ibu tutup ya kuliah hari ini. Jangan lupa teman-teman yang belum presentasi terkait analisa vendor, minggu depan kita lanjut ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.